kekasih Tuhan yang diberkatinya, tiba saatnya kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Kami percaya saudara-saudara semuanya, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sungguh luar biasa dalam lindungan kasih-Nya. Dan saat ini kita akan memulai ibadah. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mulia, yang penuh kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami masih boleh melakukan ibadah online. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan sebentar lagi kami akan memulainya. Engkau menyertainya, memberkati kami, hingga usai nanti penuh penyertaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama yang kudus, yaitu nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Namun sebelumnya kami undang Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada untuk bangkit berdiri. Kita akan bergembira ria, bersukacita untuk memuji Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat untuk kita semuanya. Hati yang gembira. Boleh bertepuk tangan, boleh bergoyangkan kaki. Haleluya Yesus. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yuk kita mau naik gunung Tuhan. Haleluya Yesus. Gunung tinggiku naik, naik, naik mencari damai. Lembah curamku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Gunung tinggi, gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Lembah curam ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Iya, sukacita hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Kita akan lebih lagi menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita, persiapkan semuanya. Biarlah kita fokus kepada Tuhan, memberikan hati kita kepadanya untuk siap dibentuk. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Engkau memberikan semua yang kami perlu. Engkau memberi semuanya Tuhan. Apapun yang kami perlukan, Engkau telah sediakan. Dan kami Tuhan akan bersyukur kepadamu atas semua kebaikan yang diberikan kepada kami.
bersyukur pada Tuhan atas keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan atas keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Rasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita, persiapkan hati kita lebih lagi untuk siap dibentuk Tuhan, untuk siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, untuk bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, dimanapun jemaat-Mu berada. Urapi juga yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, karena Engkau yang menyelidiki hati setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, ya benar Tuhan. Lihat hatiku, lihat setiap hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki setiap kami Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati mendapatkan kami setia Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Sampai akhirnya kami akan setia di hadapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, untuk kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan setiap kami Tuhan rindu untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau yang memberikan kami roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Bapa, berkati firman-Mu ini sehingga boleh bertumbuh
dan berakar di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 1-8 dengan tema semakin mengenal Allah melalui pencobaan. Yakobus 1 ayat yang pertama sampai dengan ke-8, demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi ditulis oleh Rasul Yakobus yang juga saudara dari Tuhan Yesus, yang ditujukan kepada para pengikut Yesus yang telah tersebar ke perantauan dan tersebar ke seluruh penjuru dunia akibat penganiayaan. Mereka dianiaya karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus yang waktu itu ajarannya dianggap sebagai aliran sesat. Yesus mengajarkan esensi dari hukum Taurat yang berbeda dari adat istiadat Yahudi yang telah dipegang bangsa Yahudi secara turun-temurun. Hal inilah yang membuat gerah para ahli Taurat. Hal itu juga yang dituduhkan kepada Stefanus pada waktu itu dengan melemparkan isu tentang Bait Allah dan hukum Taurat. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-14 tertulis demikian. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Pada akhirnya Stefanus harus mati karena imannya. Ia berpegang pada kebenaran yang diterimanya, yaitu Yesus. Dan setelah apa yang dialami oleh Stefanus, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, dipimpin oleh Saulus, sehingga jemaat Yerusalem tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Saulus meminta surat kuasa untuk menangkap para pengikut Kristus di luar Yerusalem, dan kita telah mendengar ceritanya bahwa ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus dan akhirnya dia bertobat. Namun demikian, berbagai kesusahan tetap dialami oleh para jemaat di tempat perantauan mereka. Tidak hanya tekanan dari pihak Yahudi, tetapi sebagai pendatang di perantauan, mereka dianggap warga negara kelas 2 yang tentunya pasti mengalami perlakuan hak yang berbeda. Itulah apa yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka berada di bawah tekanan yang berat sehubungan dengan keyakinan mereka tentang jalan kebenaran, tentang apa yang diajarkan kepada mereka dari Tuhan Yesus. Karena itulah Rasul Yakobus yang pada waktu itu masih tinggal di Yerusalem menulis surat untuk menghibur para jemaat yang melarikan diri di perantauan untuk menguatkan mereka. Berbicara mengenai pencobaan, tidak seorang pun yang suka ketika mengalaminya, karena hal tersebut tidaklah enak. Seseorang akan diperhadapkan pada dua pilihan: tetap bertahan pada keyakinan imannya sebagai respon terhadap kebenaran firman Tuhan, atau membebaskan dirinya
untuk menuruti keinginan dan pola pikirnya sendiri. Yakobus membedakan antara pengujian dan pencobaan. Kita bisa melihatnya pada ayat 13 dan 14 yang disebutkan bahwa pencobaan tidak berasal dari Allah, tetapi berasal dari keinginan manusia. Namun keduanya seperti dua gambar pada sekeping mata uang yang sama. Di satu sisi, pencobaan adalah sebuah ujian di mana Tuhan ingin bahwa setiap orang yang mengalaminya memperoleh kemenangan. Tetapi di sisi yang lain, iblis ingin manusia jatuh ke dalam dosa melalui pencobaan yang mereka alami. Dosa sendiri berasal dari kata hamartia, bahasa Yunani, yang artinya meleset dari standar Allah. Ketika kita salah di dalam respon pencobaan, kita sudah mengalami hamartia atau meleset dari standar Allah, atau kita telah berdosa. Lalu, bagaimanakah respon kita ketika kita mengalami pencobaan? Yang pertama, kita menerimanya sebagai sarana bertumbuh dan mengenal Allah. Kita dapat melihatnya di ayat yang kedua sampai dengan yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia pendidikan, pada saat ujian hampir tiba, para murid akan senang ketika guru-guru memberikan kisi-kisi ujian, sehingga para murid dapat mempersiapkan diri, belajar dari kisi-kisi yang telah diterimanya. Demikian juga Tuhan telah memberikan semua kisi-kisi ujian kehidupan, yang yaitu firman Tuhan, agar kita semua dapat lulus dari setiap ujian yang akan kita alami. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempelajari firman Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya mustahil jika seorang tidak pernah mempelajari atau mendengar firman Tuhan akan lulus dari pencobaan hidup. Yakobus mengatakan bahwa ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan yang pada akhirnya menghasilkan buah yang matang. Pada terjemahan lain dikatakan demikian, bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan itu. Seseorang yang baru pertama kali mempraktekkan untuk mengampuni merasa bahwa mengampuni adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun ketika ia berhasil untuk mengampuni dan kembali mengalami gesekan dengan orang lain, ia akan menjadi lebih mudah untuk mengampuni karena ia telah menjadi semakin kuat bertahan untuk melakukan keyakinannya kembali, yaitu mengampuni adalah karakter Kristus yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Jadi dalam setiap pencobaan yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13a dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pencobaan yang kita alami, entah itu pencobaan yang berasal dari dalam, yaitu berhubungan dengan keinginan hawa nafsu kita, atau pencobaan yang berupa masalah-masalah yang datang dari luar diri kita, kita harus memandang bahwa hal tersebut sebagai berkat yang membawa sukacita, karena kita menang dan melewatinya akan membuat kita semakin kuat untuk bertahan dan semakin dewasa, serta semakin diperlengkapi secara rohani oleh Tuhan. Sama halnya seperti seseorang yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan, tentunya tidak akan dipercaya untuk menjadi seorang bendahara. Mari yang setuju katakan amin. Yang kedua, respon kita ketika kita mengalami pencobaan yaitu
meminta hikmat Tuhan untuk mengatasinya. Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-5 dan ke-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tidak dipungkiri, seringkali pencobaan atau permasalahan yang kita hadapi membuat kita stres, ya. Karena kita tidak tahu jalan keluarnya. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini mengalami masalah di dalam kondisi pandemi saat ini, di mana mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya, mungkin mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya, bahkan keretakan di dalam kehidupan rumah tangganya. Karena itu, Yakobus mengingatkan kita agar kita meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia murah hati, tentunya Dia akan memberikan hikmat. Tuhan tidak meminta bayaran berupa materi, tidak seperti seorang konsultan yang memberikan harga tertentu terhadap jasa yang diberikannya. Walaupun demikian, memang ada harga yang harus kita bayar secara rohani agar kita memperoleh hikmat dari Tuhan, yaitu rajin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui saat teduh, pujian, penyembahan dan doa, hikmat yang kita minta dari Tuhan bisa datang ketika kita bersaat teduh, melalui suatu peristiwa tertentu, atau melalui perkataan atau nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pengalaman-pengalaman ini akan membuat kita semakin mencintai Tuhan dan terus menaruh pengharapan kita kepadanya. Jadi ada dua respon di dalam kita menghadapi pencobaan, yaitu yang pertama, bahwa kita menerimanya sebagai sarana bertumbuh dan mengenal Allah. Yang kedua, meminta hikmat Tuhan untuk mengatasinya. Karena itu mari jadikan setiap pencobaan yang kita alami untuk semakin mengenal Allah dan intim kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Sungguh firman-Mu menguatkan setiap kami. Kalau saat ini Tuhan, saudara-saudara kami mengalami berbagai macam pencobaan Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, dan biarlah Tuhan memberikan pertolongan buat setiap kami Tuhan di dalam menjalani setiap pencobaan yang ada. Terima kasih Bapa buat firman hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu pada saat ini Bapa. Kau kumpulkan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Saat ini Bapa, kami mau mempersembahkan, Tuhan kiranya memberkati persembahan kami, Tuhan sucikan dan kuduskan Bapa. Biarlah persembahan ini berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami mempersembahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sambil memberikan kurban persembahan, kita akan angkat satu pujian. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
mohon kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami saat ini membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang terus sentuh bangsa kami, Engkau yang terus lawat bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami yang ada saat ini. Engkau yang terus mengampuni pemimpin bangsa kami ini, untuk supaya beliau-beliau ini memimpin dengan kebijaksanaan yang datangnya daripada-Mu. Engkau juga berkati TNI dan Polri yang menjaga keamanan negeri kami ini Tuhan. Biarlah negeri kami aman, damai, sejahtera karena Engkau ada dalam bangsa kami. Juga kami berdoa untuk daerah-daerah yang kena bencana, dimanapun daerah itu ada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara setiap kehidupan mereka. Engkau yang memulihkan keadaan mereka Tuhan. Engkau yang terus mempersatukan bangsa kami untuk saling tolong-menolong satu sama lain, sehingga bangsa kami aman, damai, sejahtera oleh karena Engkau. Yang saat ini walau masih mengalami pandemi COVID Tuhan, kami percaya Engkau pun juga ada dalam bangsa kami, memelihara, melindungi, dan biarlah COVID ini menjadikan kami lebih lagi dekat kepadamu. Korban yang ada, yang saat ini masih sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Para medis yang ada, yang menangani, Engkau juga lawat mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka. Dan siapapun yang bergerak di dalamnya, Engkau juga melindunginya. Perlindungan sempurna yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami, Kulon Progo. Engkau memberkati kota kami. Biarlah kota kami hari demi hari menjadi kota yang luar biasa dalam tangan-Mu. Menjadi kota yang sungguh-sungguh menjadi Engkau dalam setiap kehidupannya. Engkau juga berkati pemimpin-pemimpin kota kami ini Tuhan. Engkau ampuni dosa mereka, dan biarlah mereka juga memimpin kota kami ini dengan takut akan Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kota kami ini Tuhan, kami percaya Engkau juga ada dalam kota kami ini. Perkembangannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu sempurna atas kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan-Mu. Kota kami dari ujung ke ujung juga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk gereja yang ada Bapa, gereja MS Wates Bapa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Engkau boleh perlengkapi gereja-Mu ini dengan kekuatan yang baru Bapa. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak, kiranya Engkau berkati, Kau kuduskan dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga Bapak Pendeta, Bapak Indra Gunawan boleh memimpin kami dengan setia yang daripada Engkau. Kau berikan kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Bapa. Dan buat pengerja yang ada Bapa, Tuhan kiranya Engkau tutup bungkus dengan kasih dan darah-Mu Bapa, sehingga kami para pengerja boleh melayani dengan segenap hati Bapa, dengan segenap kekuatan kami, kerendahan kami Bapa. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang ada Bapa, dimanapun berada Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka dengan kasih-Mu Bapa. Kau berikan kekuatan yang baru Bapa. Kau perlengkapi mereka dengan api yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa. Dan ketika mereka mempunyai suatu pergumulan Bapa, kiranya Kau kuatkan, Kau kuduskan, Kau menjadikan mereka seseorang yang baru, yang daripada Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa.
biarlah Engkau yang berkehendak saja. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.